Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ya, hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar fisika, di mana belajar hari ini itu untuk melanjutkan materi minggu lalu. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa pelajaran materi hari ini kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Berikut topik pembelajarannya sesuai dengan judulnya, bahwa hari ini topik pembelajarannya mengenai metode ilmiah dan juga keselamatan kerja laboratorium. Adapun tujuan pembelajarannya yang diharapkan pada materi ini kalian mampu pertama memahami tentang metode ilmiah, yang kedua menjelaskan langkah metode ilmiah, yang ketiga mengamati tentang keselamatan kerja di laboratorium, yang keempat itu mendeskripsikan hal-hal dengan keselamatan kerja, hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja, yang kelima mendiskusikan tentang prosedur ilmiah dalam hubungannya dengan keselamatan kerja. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Ibu selipkan quotes. Quotes-nya adalah, belajar bukan hanya di sekolah atau baca buku, tapi membaca realitas atau fenomena alam dengan akal dan pikiran, itu termasuk belajar. Jadi, belajar itu bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu di sekolah ataupun baca buku, tetapi di rumah dengan keadaan di sekitar kita dan informasi-informasi dari media sosial ataupun TV itu juga bisa kita anggap suatu pelajaran, di mana otomatis kita belajar dari keadaan lingkungan di sekitar kita. Begitu. Jadi jangan lupa untuk terus belajar. Baik, walaupun kita tidak lagi di sekolah, tapi kita juga bisa belajar dari rumah, seperti yang kita lakukan hari ini. Baik, kita langsung saja masuk dalam materinya. Oke, di sini ada sebuah gambar. Perhatikan gambar di bawah, di mana ada gambar. Di sini ada seorang anak yang berbaju merah mengemukakan pertanyaan kepada temannya yang di seberang. Dia bertanya, menurut kamu bumi itu bulat atau datar? Kemudian respon dari temannya yang di seberang ini terlihat kaget. Nah, kaget di sini berarti dia menunjukkan bahwa dia kaget dengan pertanyaan yang diajukan temannya itu. Dan dari keterkejutannya dia juga bisa kita lihat bahwa dia sudah tahu nih fakta akan bentuk bumi itu seperti apa. Nah, ternyata fakta yang dia dapat bahwa bentuk bumi itu kira-kira menyerupai spheroid pepat, bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub, sehingga terdapat tonjolan di sekitar khatulistiwa. Dari fakta ini timbul sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini, bagaimana cara para ilmuwan itu mendapatkan pengetahuan mengenai bumi itu bulat tepat? Nah, tentu kita tahu ya bahwa di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa fisika itu sebagai produk, di mana dalam menghasilkan suatu produk perlu ada proses yang dilakukan. Serangkaian proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk. Begitu juga dengan fakta ataupun begitu juga dengan pengetahuan akan bumi itu bulat tepat. Tentu ilmuwan mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan proses yang sudah dilakukan, di mana proses yang dilakukan itu merupakan proses berupa metode ilmiah.
Nah, apa sih itu metode ilmiah? Baik, mari kita cari tahu di slide berikutnya. Oke, metode ilmiah di sini dijelaskan adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian melalui langkah-langkah metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah itu suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian, dibarengi atau dibarengi dengan suatu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memecahkan suatu masalah itu. Nah, selain itu, di sini juga dijabarkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan itu dapat disebut ilmu dan juga dikatakan ilmiah. Syarat-syaratnya ini ada 4. Pertama, objektif. Di mana objektif itu, kita ganti dulu. Jadi objektif berarti di mana pengetahuannya itu pengetahuan yang didapatkan itu tidak tidak atas pendapat ataupun pengaruh dari diri sendiri. Jadi yang pengetahuan yang didapat itu dilakukan sesuai pengamatan atau penelitian yang dilakukan dengan tidak melebihkan fakta ataupun tidak mengurangkan fakta yang kita dapat saat melakukan penelitian. Jadi suatu pengetahuan disebut ilmu ketika pengetahuan itu tidak diselingi atas pendapat pribadi. Seperti itu. Kemudian metodik. Syarat kedua adalah metodik. Metodik itu memiliki arti adalah cara. Jadi dalam suatu pengetahuan kita tahu pengetahuan itu harus didapatkan secara proses, tidak bisa didapatkan secara instan. Maka suatu pengetahuan itu disebut ilmu ketika pengetahuan itu didapati atau ditemukan melalui serangkaian proses yang dilakukan atau langkah yang dilakukan. Nah, langkah-langkah ini atau proses-proses ini dikenal juga proses metode ilmiah yang sudah kita singgung tadi ya. Ini ada metode. Yang ketiga, sistematik. Sistematik berarti dia tersusun, di mana kumpulan pengetahuannya itu diatur secara tersusun sehingga pengetahuan yang satu dengan yang lainnya itu ada keterkaitan atau berkaitan antara satu dengan yang lainnya di antara kumpulan pengetahuan yang didapatkan. Bahwa sistematik itu intinya tersusun. Kemudian berlaku umum. Berlaku umum atau juga kita katakan universal, di mana kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum. Misalkan contoh segitiga, bahwa semua bentuk segitiga memiliki sudut 180 derajat. Tentu saja hal ini dibuat secara hal ini mengenai segitiga itu berlaku umum mengenai sudut yang dimiliki segitiga itu adalah 180 derajat. Baik, dari kita sudah mengetahui definisi metode ilmiah dan juga ada pun syarat yang dipenuhi untuk suatu pengetahuan itu disebut ilmu. Selain itu juga ada, karena metode ilmiah itu adalah cara untuk menemukan suatu jawaban dengan langkah-langkah, maka selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah. Apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Mari kita lihat. Nah, di sini ada langkah-langkah metode ilmiah. Langkah yang pertama, kita harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan pengamatan, langkah kedua merumuskan masalahnya.
Setelah dirumuskan masalah, kemudian kita mengumpulkan data atau informasi. Langkah keempat, langkah selanjutnya, setelah kita sudah dapat data atau informasi akan masalah yang ingin dicari tahu, kita membuat hipotesis. Nah, setelah membuat hipotesis, langkah kelima itu melakukan percobaan atau eksperimen untuk menguji hipotesis yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada langkah yang selanjutnya, langkah ke-6, menganalisis data. Jadi, setelah kita melakukan percobaan, ada data nih. Ketika sudah ada data, maka kita harus menganalisis data tersebut. Setelah menganalisis data, langkah selanjutnya, menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan, kita harus mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi langkah terakhir atau langkah ke-8-nya mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah ini bisa perhatikan slide berikutnya. Nah, langkah pertama itu melakukan pengamatan atau kita kenal juga sebagai observasi. Tujuannya untuk menemukan suatu masalahnya. Jadi dalam pengamatan ini ada dua cara. Jadi ada pengamatan kuantitatif, kemudian ada pengamatan kualitatif. Untuk pengamatan kuantitatif itu sendiri, dia pengamatan yang dilihat dari data yang berupa angka-angka. Kemudian untuk kualitatif, itu pengamatan yang dilakukan dengan panca indera kita. Nah, kalau misalkan untuk kuantitatif, berarti cara pengamatan biasanya karena berupa angka, kita bisa melihat data statistik. Dari data statistik kita amati itu, seperti itu. Kemudian untuk kualitatif, pengamatannya bisa kita lihat dari penglihatan kita, kemudian bisa mengamati baik dari pendengaran kita. Adapun contohnya di sini, contoh dalam melakukan pengamatan itu air sebagai zat cair itu merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Gitu. Ada juga misalkan seorang yang bernama Franklin dahulu pada zaman Franklin hidup, dia menemukan masalah dengan melihat gedung-gedung yang terbakar akibat petir. Nah, dari masalah ini, Franklin itu mengutarakan bahwa petir itu melihat petir yang menyambar gedung-gedung tinggi. Akhirnya, karena dia melihat bahwa petir itu mengakibatkan gedung terbakar, maka dia melakukan eksperimen tersebut. Nah, itu juga salah satu contoh dari melakukan pengamatan. Kemudian, langkah kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai objek yang kita teliti, yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Bentuk pertanyaan yang diajukan itu harus berupa kalimat tanya. Kalimat tanya yang kita kenal biasa dengan 5W plus 1H. Kemudian, dilihat nih, ada contoh dalam merumuskan masalah. Contoh kalimatnya seperti, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lama pemanasan zat cair tersebut. Atau dengan kasus yang tadi mengenai Franklin. Mengenai yang petir tadi, bahwa dia merumuskan masalah. Apa sih sebenarnya yang dibawa oleh petir saat dia sehingga dapat menimbulkan kebakaran di atas kebakaran pada gedung-gedung tinggi. Itu juga salah satu rumusan masalah setelah kita melakukan pengamatan. Baik, langkah selanjutnya
mengumpulkan data atau informasi. Nah, data atau informasi yang kita kumpulkan itu diperoleh dari berbagai literatur, buku, ataupun kita bisa dari internet. Tapi dari internetnya itu yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian itu sendiri ya. Contohnya, setelah kita sudah mengumpulkan data atau informasi dari buku didapatkan, kita mencari informasi mengenai zat cair nih. Karena tadi ada misalkan kita melakukan penelitian mengenai air yang berupa zat cair, sehingga didapatkan informasi mengenai zat cair itu sendiri dari buku bahwa zat cair itu dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Nah, ini contoh dalam mengumpulkan data atau informasi. Selanjutnya, membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang kita selidiki. Jadi hipotesis ini ketika melakukan eksperimen, setelah melakukan eksperimen, hipotesis ini menghasilkan dua kemungkinan, baik dia hipotesisnya diterima ataupun hipotesisnya itu tidak diterima. Jika hipotesisnya itu tidak diterima setelah diuji atau setelah dieksperimen, maka kita itu harus mengubah hipotesis tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun contoh dari membuat hipotesis. Di sini bahwa semakin lama dilakukan pemanasan, semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Adapun contoh yang mengenai kasus Franklin tadi yang masalah petir itu membuat gedung tinggi terbakar. Jadi hipotesis yang diajukan Franklin sebelum melakukan eksperimennya didapat bahwa hipotesisnya dia itu petir ini membawa suatu listrik. Nah, itu salah satu contoh dari pembuatan salah satu contoh hipotesis yang dibuat setelah didapatkan suatu data atau informasi yang kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Langkah selanjutnya, melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Percobaan biasanya itu dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada suatu percobaan. Ada variabel bebas, kemudian ada variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Nah, untuk variabel bebas itu variabel yang dapat diubah secara bebas. Kemudian pada variabel terikat itu variabel yang diteliti dan perubahannya itu bergantung pada variabel bebas. Yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan itu dipertahankan tetap. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan ketiga variabel ini nanti kita selidiki di contoh metode ilmiah suatu praktikum. Contoh praktikum yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada menganalisis data. Jadi setelah kita melakukan eksperimen dan dihasilkan data, nah data itu kita analisis. Di sini dijelaskan bahwa data yang diperoleh itu dapat dianalisis secara statistik dan non-statistik. Data ini dapat dari hasil penelitian maupun observasi. Jadi dan perlu diingat bahwa data yang diolah itu harus objektif, tidak mengada-ngada, atau memang itu adalah hasil kalian. Jadi tidak ada campur tangan atas kemauan ataupun pendapat pribadi di dalamnya. Kemudian dijelaskan juga bahwa data itu data yang diolah itu tidak dipengaruhi oleh pihak lainnya atau tidak subjektif. Selanjutnya, yang ketujuh, langkah 7, menarik kesimpulan. Jadi untuk meyakinkan kebenaran dari hipotesis yang dibuat,
maka harus dilakukan kajian ulang. Apabila hasil uji ulang itu selaras dengan hipotesis yang ada, maka hipotesis itu bisa dijadikan kaidah atau hukum dan bahkan menjadi teori yang baru. Selanjutnya ada yang terakhir, langkah terakhir mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, ini tuh penting ya dilakukan karena dari sini kita bisa bertukar pikiran dengan misalkan ilmuwan yang lainnya. Kita mendapatkan ilmu baru ataupun pendapat baru akan percobaan yang setelah kita lakukan. Dijelaskan juga bahwa hasil penelitian ilmiah ini dapat dikomunikasikan atau dipublikasikan kepada orang lain, baik dalam bentuk laporan tertulis atau melalui form diskusi dan seminar. Maka ini harus dikomunikasikan atas mengkomunikasikan penelitian yang sudah kita lakukan itu. Nah, kita sudah mengetahui langkah-langkah, maka kita akan membahas tentang contohnya. Sini ada salah satu contoh dengan melakukan praktikum dengan judul ayunan sederhana. Didapatkan nih bahwa tujuan itu menyelidiki hubungan antara panjang ayunan sederhana dan periode getaran. Dari tujuan ini didapatkan rumusan masalahnya bahwa bagaimana panjang ayunan sederhana mempengaruhi si periode getaran. Jadi setelah langkah masalah kita akan masuk mengkaji informasi. Tentu kita harus nanti mengkaji informasinya terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah hipotesis ini. Nah, hipotesis ini. Jadi setelah jika kita sudah mendata, kita dapat hipotesis seperti berikut. Jadi, semakin panjang ayunan, maka semakin lama periode getarannya, itu hipotesis kita. Prediksi kita mengenai percobaan ayunan sederhana ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan hipotesis, tentu kita melakukan percobaan. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa percobaan ada variabel yang harus ditentukan. Kita menentukan dulu variabelnya. Ada variabel bebas. Variabel bebas yang di sini adalah variabel yang tidak terikat dengan yang lainnya. Di sini variabel bebasnya pada panjang ayunan. Jadi variabel bebas ini suatu yang bisa diubah variabelnya. Jadi di sini variabel bebasnya adalah panjang ayunan. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat di sini periode getaran. Jadi dia mengikat jadi untuk mengetahui periode getaran itu dia terikat dengan si variabel bebasnya yaitu panjang ayunan. Kemudian variabel kontrol di sini adalah beban, di mana variabel ini ada, tetapi dia tidak berubah saat melakukan pengamatan atau tidak berpengaruh besar terhadap percobaannya. Di sini adalah berat beban, seperti itu. Oke, kemudian ada alat dan bahan. Bahannya di sini bisa kita lihat ada benang, bahan pemberas, statif, dan stopwatch dan instar. Nah, ada langkah kerja. Langkah kerja ini pasti kita akan lakukan. Dari variabel sampai langkah kerja ini adalah salah satu pekerjaan, satu yang harus dilakukan ketika jadi variabel, alat dan bahan, langkah kerja itu sudah termasuk langkah melakukan percobaan atau eksperimen. Sudah mengikuti langkah kerja dan sudah kita lakukan sehingga kita dapatkan sebuah data percobaan sebagai berikut. Dari data percobaan, maka langkah selanjutnya kita data percobaan ini datanya dianalisis hingga masuk langkah selanjutnya yang mengenai menganalisis data. Dianalisis ini bagaimana data yang didapatkan, dibahas. Di sini dikatakan pembahasannya bahwa berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selang waktu itu menempuh satu ayunan atau periode getaran akan meningkat jika panjang ayunan juga meningkat. Yang dibuktikan dengan gambar grafiknya pada data percobaannya. Dari kita sudah menganalisis data nih, kemudian
Dari situ kita bisa menarik suatu kesimpulan dari percobaan ayunan sederhana ini. Nah, dari ayunan sederhana ini didapatkan kesimpulan percobaannya bahwa semakin panjang ayunan, semakin lama periode getaran. Maka hipotesisnya itu diterima. Dan bisa dari sini kita bisa, sudah rampung langkah-langkahnya ataupun rampung penuh dari mulai masalah, kemudian melakukan percobaan, melakukan analisis, dan juga kesimpulan, kita mengkomunikasikan kepada yang lainnya, mengkomunikasikan hasil penelitian kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan nanti karena di sini dari contoh ini akan berkaitan dengan tugas yang akan diberikan setelah pembelajaran. Baik, untuk materi metode ilmiah sampai ini, Mak. Terus selanjutnya kita akan masuk ke materi topik keselamatan kerja dan laboratorium fisika. Oke, sini perhatikan gambar di bawah ini. Apakah yang dilakukan seorang peneliti ini menunjukkan sikap yang benar? Wah, bahwa bisa kita lihat nih di sini bahwa terdapat beberapa anak di dalam laboratorium, ada yang menaiki tangga. Wah, ini tuh dari gambar ini ditunjukkan ada sikap yang benar dan juga ada sikap yang tidak benar di dalam laboratorium. Untuk sikap yang tidak benar itu dilihat dari anak-anak jangan deh. Itu anggap saja ilmuwan yang melakukan percobaan dengan memasukkan cairan dengan menggunakan tangga. Kemudian ada yang berlari-larian di dalam laboratorium. Ada juga yang peneliti ini dia menunjukkan sikap yang benar dengan menggunakan kacamata saat melakukan percobaan yang berhubungan dengan cairan kimia. Sehingga dalam keselamatan kerja itu perlu memperhatikannya suatu aturan keselamatan kerja dan juga lambang-lambang bahayanya. Oke. Pertama tapi sebelumnya biasa ya kita lihat, makanya dalam laboratorium itu keselamatan kerja itu sangat penting karena sering kita dengar atau sering kita lihat baik di berita di sosial media ataupun berita di TV dan radio, kita dapatkan banyaknya kebakaran suatu lab diakibatkan akibat adanya kelalaian dalam menjaga keselamatan kerja di laboratorium itu sendiri. Ada yang melalaikan bagaimana aturan keselamatan kerja itu sendiri, sehingga banyak berita yang memberitakan bahwa sebuah laboratorium itu mengalami kebakaran akibat misalkan cairan yang tidak disimpan secara baik misalkan seperti itu. Maka untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan di slide berikutnya. Pertama, kita membahas tentang aturan keselamatan kerja. Aturan keselamatan kerja ini yang paling penting adalah selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guru atau mengikuti petunjuk yang tercantum dalam buku pelajaran. Nah, ini adalah salah satu aturan keselamatan kerja, bisa kalian lihat. Dan ini biasanya nanti ditempel di
laboratorium untuk dibaca, jangan hanya untuk selewat aja. Jadi perlu dibaca agar menjaga keselamatan kerja saat di laboratorium. Tidak hanya aturan-aturan ini, ada pun aturan lainnya. Ini aturan yang perlu dipahami saja dan diingat. Jadi ada beberapa aturan. Pertama, aturan keselamatan umum. Dijelaskan ada beberapa poin. Nanti untuk lebih mempelajarinya, lihat di PPT-nya saja. Ibu akan menjelaskan beberapa poin saja. Untuk aturan keselamatan umum, yang terpenting itu kalian harus membaca petunjuk untuk melakukan eksperimen. Jadi jangan semaunya sendiri. Harus mengikuti petunjuk yang sudah disediakan. Nah, kemudian melakukan kegiatan itu dan penggunaan alat-alatnya harus sesuai petunjuk dan seizin guru kalian. Jadi ketika guru belum mengizinkan, jangan coba-coba untuk menggunakan alat-alat yang tersedia di meja praktikumnya. Nah, ini juga penting nih, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Dan untuk selebihnya bisa kalian baca nanti di PPT-nya. Kemudian ada juga aturan keselamatan mata. Pertama, harus menggunakan kacamata pelindung. Biasanya ini berkaitan dengan praktikum kimia, yang berkaitan dengan cairan-cairan kimia. Nah, itu harus menggunakan kacamata pelindung. Kemudian jika terjadi kontak antara mata dengan zat kimia, pertolongan pertamanya dengan membilas pertolongan pertamanya itu bilas dengan air. Untuk matanya dibilas ya. Oke. Selain itu ada aturan keselamatan terhadap benda panas. Ini juga harus diperhatikan. Bahwa keselamatan terhadap benda panas yang pertama itu salah satunya laksanakan prosedur yang sesuai ketika kita menyalakan pembakar bunsen. Nah, jika lidah api keluar dari pembakaran bunsen itu dan menuju ke arah Anda, maka segera padamkan gas. Nah, ini perlu diingat ya dalam jika berhubungan dengan suatu benda yang panas, apalagi dengan api. Nah, maka ada nih aturan keselamatan tersendiri mengenai terhadap api. Di mana aturan keselamatannya? Pertama, ketika bekerja di dekat api, untuk yang anak perempuan nih biasanya yang rambutnya panjang itu harus diikat agar tidak menimbulkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Masa kalian mau rambutnya terbakar kan karena tidak diikat rambutnya? Maka di laboratorium itu segalanya harus rapi. Yang anak laki-lakinya juga harus rapi rambutnya, dan anak perempuannya jika rambutnya panjang, usahakan rambutnya jangan terurai, jadi harus diikat. Kemudian di aturan ini juga jangan melintas di dekat suatu api nyala yang terbuka. Nah, ada pun aturan keselamatan yang lainnya. Selanjutnya, aturan keselamatan terhadap peralatan mudah pecah. Salah satunya dengan periksa alat dan jangan gunakan alat mudah pecah. Kemudian contohnya jangan memanaskan alat mudah pecah yang belum kering, jangan mengangkat alat mudah pecah. Kecuali kalian tuh yakin alat tersebut itu udah tidak panas lagi. Jadi jangan coba-coba baru selesai dipakai sebagai pemanas, terus dipegang. Nah, itu jangan coba-coba lah pokoknya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jika praktikumnya menyangkut dengan api, suatu yang panas, dan suatu yang mudah pecah. Dan juga ada keselamatan terhadap listrik. Nah, aturannya, jaga tangan kalian itu harus selalu kering untuk menghindari sengatan listrik. Karena kalau di fisika itu ini penting banget, karena dalam fisika kita dalam praktikum
sering menggunakan yang namanya listrik. Jadi, jika kita melakukan percobaan yang berhubungan dengan listrik, itu harus selalu kering tangannya. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini P3K di laboratorium. Ini penting ya, guna antisipasi jika ada kecelakaan kecil di laboratorium. Tapi kalau bisa jangan sampai ada kecelakaan di laboratorium. Maka kalian harus benar-benar mematuhi ini aturan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap laboratorium itu hendaknya memiliki instalasi keselamatan atau sekurang-kurangnya kotak P3K. Selain kotak P3K, ada tisu, lap pembersih, serta alat hembuskan zat cair. Dalam mengantisipasi jika kalian terkena cairan yang berbahaya seperti itu. Kemudian ada tabung pemadam kebakaran. Itu juga harus sedia di laboratorium. Nah, selain aturan keselamatan kerjanya, ada pun lambang-lambang bahaya yang perlu diperhatikan nih. Ada biasanya lambang-lambang bahaya ini kita lihat di botol cairan kimia. Itu tuh tanda sebagai peringatan bahwa cairan itu seperti apa. Nah, ini lambang-lambang bahaya. Membahayanya pertama ada bahan mudah terbakar, biasanya pada cairan bensin, alkohol, kemudian ada bahan berkarat, biasanya pada cairan asam kuat, kemudian bahan mudah meledak, campuran hidrogen dan oksigen, serta amonium nitrat. Nah, tanda-tanda lambang-lambang ini atau simbol-simbol ini yang perlu diingat guna menghindari kecelakaan di laboratorium. Selain ketiga itu juga ada bahan iritasi, biasanya pada cairan fenol, klorofan seperti itu. Kemudian ada bahan beracun. Nah, jangan sekali-kali kalian mencoba suatu tanpa melihat simbolnya dalam melakukan hukum. Soalnya ada bahan radioaktif. Nah, radioaktif itu bahan memancarkan radiasi. Di sini contohnya ada pada raksa, metanol, cyanida, dan klorin. Nah, itu selain aturan keselamatan kerja, lambang-lambang bahaya juga perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja di laboratorium. Nah, dalam praktikum di laboratorium juga ada penggunaan yang namanya pembakar bunsen. Nah, ini bunsennya. Ada langkah-langkah untuk menyalakan pembakaran bunsen itu. Pertama nih, putar kolar untuk menutup lubang udaranya. Yang kedua, letakkan nyala korek api di bagian atas lubang. Kemudian ketiga, nyalakan keran gas secara perlahan. Kemudian ada dua jenis nyala bunsen. Nah, jenis nyalanya itu ada nyala terang dan nyala tidak terang. Nyala terang itu diperoleh ketika lubang udaranya itu ditutup. Kemudian kalau nyalanya tidak terang itu diperoleh ketika lubang udaranya dibuka. Nah, untuk pemakaian bunsen itu sendiri biasanya jika di fisika itu jarang bunsen itu jarang digunakan, apalagi berkaitan dengan api-api itu fisika jarang digunakan. Baik. Selanjutnya, ya sudah tidak ada. Nah, untuk hari ini materinya dicukupkan sampai tadi pembakaran bunsen. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan ataupun yang sudah kalian nanti baca di PPT-nya secara lebih jelas, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung didiskusikan di WA ataupun di grup WA ataupun di grup kelasnya. Selain itu, selain
pertanyaan akan materi, ada juga jika ada pertanyaan mengenai tugas. Nah, oh iya, Ibu belum menjelaskan tugasnya. Jadi, perlu diingat, ini ada kerjakan tugas yang telah diberikan di Google Classroom. Jadi, jika ada, misalkan kalian kurang paham tugasnya, boleh nanti langsung ditanyakan aja di grup atau di Google Classroom itu sendiri. Oke, Ibu rasa untuk materi di materi kedua atau pertemuan kedua ini Ibu cukupkan. Oh, sebelum Ibu tutup, benar-benar Ibu tutup, Ibu minta untuk kalian mempelajari materi selanjutnya, yaitu mengenai besaran dan pengukuran. Nah, besaran pengukuran itu sangat penting untuk kalian mempelajari fisika ke depannya. Jadi, itu kalian harus benar-benar mempelajari besaran dan pengukuran itu. Baik, Ibu rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.